Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Kuncoro Saputra. Pada video ini saya akan membahas terkait teknologi RFID, teknologi yang sudah umum ada di kehidupan kita. Pada video ini saya akan berfokus bagaimana mengimplementasikan dan mengakses sebuah kartu RFID atau biasa disebut dengan smart card. Ikutin terus videonya, jangan lupa subscribe channelnya, like, dan komen. Oke, let's go. Ya, teknologi RFID, Radio Frequency Identification. Saat ini sudah sering sekali kita temukan teknologi seperti itu. Contohnya seperti iktp kalian, SIM, kartu member cafe, member department store, lalu kartu untuk bayar tol. Nah, itu contoh RFID dengan jarak baca yang dekat. Tapi mungkin yang belum Anda sadari, misalnya kalau kalian ke sebuah mall, ada toko di mana toko itu menggunakan gate di depannya. Lalu di situ ada toko baju, setiap baju memiliki tag di mana nanti saat kalian lewat dengan baju tersebut dan tagnya masih menempel pada baju tersebut, maka gate-nya akan bunyi. Itu juga menggunakan teknologi RFID. Nah, apa bedanya dari kedua tipe RFID ini? Untuk seperti toko tadi, dia hanya menggunakan RFID yang dengan bertipe proximity. Jadi saat sebuah tag berada di dekat gate, maka gate akan menghasilkan alarm. Tetapi kalau RFID yang kita gunakan di iktp, di SIM, di electronic money untuk bayar tol, di situ kita menggunakan kartu RFID yang bisa menyimpan data di dalamnya atau bisa memproses data di dalamnya. Ada juga RFID yang dengan long range, dengan jarak baca lebih jauh. Saat kalian berada di sebuah perpustakaan digital atau perpustakaan dengan sistem keamanan yang sudah menggunakan teknologi RFID, di mana setiap buku ada label RFID-nya. Jadi saat kalian membawa buku yang belum didaftarkan untuk dipinjam dan melewati sebuah gate, RFID nanti akan aktif ya. Jadi gate-nya akan memberikan alarm. Jadi di situ gate-nya untuk mengantisipasi pencurian buku atau membawa buku keluar area perpustakaan. Nah, tipenya berbeda. Kalau yang iktp, yang kartu smart card itu dengan tipe ISO 14443. Tetapi untuk yang library tadi dia menggunakan tipe yang lain, tipe 15693. Nah, dengan tujuan yang berbeda, maka ISO-nya pun juga berbeda. Nah, pada video ini saya akan berfokus pada implementasi RFID menggunakan MyFair Card. Jadi, RFID yang memiliki memory card di dalamnya. Nah, ini contohnya saya menggunakan RFID dengan chip RC522, RFID tipe murah. Yang ini bisa kalian gunakan untuk project-project microcontroller kalian. Ini bisa buat Arduino, Raspberry, ESP32, ESP8266, bisa kalian gunakan untuk itu. Jadi harganya pun juga murah, 30 ribuan kalau di Indonesia. Lalu Anda dapat sebuah kartu, punya dongle yang lain seperti ini, juga dapat seperti ini, atau kartu RFID kosong isinya ya. Bagaimana kalian mengetahui bahwa sebuah kartu ini adalah sebuah kartu RFID? Ya, kita bisa mengujinya dengan cara seperti ini. Anda siapkan sebuah kartu, lalu Anda ambil sebuah handphone kalian, lalu kalian nyalakan bagian center. Kalian nyalakan bagian center seperti ini, lalu Anda letakkan center kalian dan kartunya di atasnya, lalu kalian putar-putar di bagian bawah seperti ini, dilihat, maka kalian akan melihat sebuah jalur kumparan yang mengelilingi sebuah chip, di mana chipnya ini akan berada di sekitaran pinggir sini, di daerah pinggir.
Chipnya akan ngeblok warna hitam dan cahayanya tidak akan tembus ke atas. Saat cahaya tembus ke atas artinya tidak ada penghalang di dalam kartu tersebut. Nah, kalian akan bisa lihat dengan jelas alur dari kumparan itu. Nah, saat sebuah kartu ada isinya, maka itu bisa dipastikan bahwa terdapat sebuah chip RFID di dalam kartu tersebut. Di sini juga saya memiliki sebuah gelang. Di sini gelangnya dulu saya dapatkan saat saya nonton konser. Ya, jadi di sini juga bisa kita lihat, ini bentuknya lebih kecil, tidak seperti kartu, tapi ini laminasinya laminasi PVC. Jadi kita bisa lihat di sini, dan di sini akan terlihat sebuah chip RFID sama seperti kartu yang ada, atau juga kemasan seperti ini. Nah, ini juga bisa kita senterkan, maka akan terlihat blok hitam di tengahnya, maka di situ adalah chip RFID yang ditanam di dalam benda ini atau dongle. Saya nyebutnya ini adalah dongle. Ya. Nah, untuk video ini saya akan bahas detail isi dari chip ini. Chipnya di sana berupa sebuah memory card. Jadi di dalam kartu ini terdiri dari struktur memori dan bagaimana kita bisa membaca, menulis untuk mengakses di dalam memory card ini. Kita akan lanjutkan di video ini. Berikut ini adalah gambar dari keberadaan chip yang berada di tengah-tengah kartu. Jadi kartu MyFair ini dibuat dari multi lapis PVC, di mana di lapisan paling tengah itu ditempatkanlah chip dan antenanya. Itu yang kita lihat saat kita melakukan atau menerangi kartu dengan senter. Kartu MyFair ini memiliki serial number yang dapat dibaca oleh reader dengan ukuran 4 byte yang dinamakan dengan NUID. Kartu ini pun juga memiliki 2 buah key atau 2 buah kunci yang digunakan untuk mengakses setiap sektornya. Nah, key A dan key B ini independen terhadap masing-masing sektor. Jadi masing-masing sektor dapat saja memiliki key A yang berbeda-beda ataupun key B yang berbeda-beda. Untuk proses autentikasinya, kartu ini menggunakan 3-pass authentication sequence, di mana terjadi pertukaran challenge number antara reader ke kartu, kartu ke reader, lalu reader ke kartu lagi. Jadi untuk proses autentikasinya sebanyak 3 kali passing gitu ya. Untuk operating frekuensinya, kartu ini menggunakan frekuensi sebesar 13,56 MHz, di mana frekuensi ini sudah menjadi standar dari ISO 14443. Untuk memorinya terorganisasi ke dalam 16 sektor, di mana setiap sektor memiliki 4 blok, lalu lebar setiap bloknya sebesar 16 byte. Data retention time-nya untuk kartu ini sebesar 10 tahun, itu untuk kondisi ideal, dan write endurance-nya sebanyak 200.000 cycle. Jadi kita bisa melakukan write ke dalam setiap kartu ini sebanyak 200.000 cycle. Itu sudah sangat besar sekali untuk proses writing ke dalam kartu ini. Berikut ini adalah tampilan dari memory organization dan kartu MyFair, yaitu dengan 1024 x 8 bit EEPROM yang terorganisasi atau dibagi menjadi 16 sektor, di mana setiap sektornya memiliki 4 blok, yaitu blok 0, blok 1, blok 2, dan blok 3. Satu blok terdiri dari 16 byte dan blok 0 itu merupakan manufaktur blok. Jadi blok 0 itu blok yang paling awal di sektor 0, itu merupakan manufaktur blok dan itu tidak bisa kita gunakan sebagai tempat penyimpanan data kita. Jadi secara memory organization, lokasi penyimpanan data kita
akan dikurangi sebanyak 17 blok, di mana 16 blok pertama digunakan sebagai sektor trailer, dan di sini digunakan untuk menyimpan key A, key B, dan konfigurasi akses bitnya. Lalu untuk blok ke-17 yaitu blok 0 ini tadi, karena ini adalah blok untuk menyimpan manufaktur data. Nah, setiap blok yang dapat kita gunakan, kita namakan dengan data blok, yaitu setiap sektornya memiliki 3 blok yang dapat kita gunakan dengan lebarnya 16 byte, yaitu blok 0, blok 1, dan blok 2. Tetapi dengan sektor 0 itu hanya memiliki 2 blok saja. Kenapa? Karena blok 0 di sektor 0 sudah digunakan untuk manufaktur data, dan blok 3-nya sudah digunakan untuk sektor trailer. Data blok sendiri dapat dikonfigurasi sebagai read-write block, blok yang dapat dibaca dan ditulis, atau value block. Ada fungsi tambahan di mana blok ini digunakan untuk menyimpan sebuah value atau angka gitu ya. Blok ketiga di setiap sektor dinamakan dengan sektor trailer. Sektor trailer ini menyimpan key A, key B, dan akses bit, di mana key A, key B ini memiliki 6 byte lebar kuncinya, yaitu secara default ditulis dengan FF, 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 FF. Jadi defaultnya nilainya FF semua. Pada sektor trailer ini kita bisa mengganti key A, key B-nya dan akses bitnya sesuai dengan konfigurasi yang akan kita gunakan. Tetapi jangan sampai sektor trailer ini atau di blok 3 itu tidak sengaja ketulis dengan data yang lain ya. Jadi nanti akan mengakibatkan satu sektor tidak dapat diakses sama sekali. Jadi kalau terjadi kesalahan penulisan pada sektor trailer atau blok 3 di setiap sektornya, maka sangat-sangat dimungkinkan akan terjadi kegagalan pengaksesan di satu sektor tersebut. Kenapa? Karena bisa saja akses bitnya terubah. Key A, key B-nya juga terubah. Dimana kalau tidak sengaja berarti kan kita tidak tahu datanya apa. Karena datanya itu sudah tidak bisa dibaca lagi. Ya, jadi harus benar-benar diperhatikan pada saat penulisan. Jangan sampai kita lalai lalu menulis blok 3 untuk setiap sektor. Nah, pengaksesan dalam memori ini, memori di kartu MyFair, itu ada banyak proses atau ada banyak fungsi yang dapat kita gunakan untuk mengakses memori. Jadi konfigurasi untuk mengatur operasi apa yang dapat dilakukan kepada setiap memori block atau sektor trailer. Nah, di sini ada 6 proses yang bisa kita lakukan terhadap memori tersebut. Yang pertama adalah read. Read ini berlaku untuk data block yang kita setting atau kita konfigurasi sebagai read-write block, value block, dan untuk sektor trailer pun juga kita bisa baca. Write itu juga kita bisa lakukan pembacaan untuk data block read-write, data block value, dan sektor trailer. Tetapi untuk proses increment, decrement, transfer, restore itu hanya difokuskan untuk data block dengan tipe value. Nah, untuk melakukan proses ini, maka kita sebelumnya harus melakukan autentikasi terlebih dahulu dengan key yang valid. Untuk menentukan access condition atau bagaimana cara kita mengakses kartu tersebut, di sini kita bisa melakukan konfigurasi untuk setiap sektor. Untuk setiap sektor pada memori tersebut. Nah, di mana setiap blok di dalam satu sektor itu memiliki 3 bit pengaturan, yaitu C1, C2, dan C3. Jadi, satu sektor memiliki 4 blok. Blok 0, blok 1, blok 2, blok 3. Blok 0 atau setiap blok memiliki 3 bit pengaturan C1, C2, dan C3.
maka nanti akan ada C1, C2, C3 blok 0, C1, C2, C3 blok 1, C1, C2, C3 blok 2, C1, C2, C3 blok 3 ya. Jadi seperti ini. Ya, C1 blok 3, C2 blok 3, C3 blok 3. Lalu ini C1 blok 0, C2 blok 0, C3 blok 0. Nah, untuk melakukan konfigurasinya, kalau kita ingin mengubah-ubah pengaturan akses conditionnya, maka yang akan kita ubah adalah nanti akses bitnya. Nah, untuk menentukan berapa besar akses bit yang harus diisi, kita mengikuti aturan seperti ini ya. Jadi kalau di sini tertulis seperti ini adalah C2 pada blok 3 yang dinegasikan. C2 pada blok 2 yang dinegasikan, C2 pada blok 1 yang dinegasikan, lalu C2 pada blok 0 yang dinegasikan. Berikut kita coba melakukan konfigurasi pada akses bit ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwa setiap memori MyFair yang kita beli itu sudah terkonfigurasi secara default atau yang dinamakan transport configuration, di mana di sektor trailernya ini dia sudah menggunakan C1, C2, dan C3 dengan nilai 0, 0, 1. C1-nya 0, C2-nya 0, C3-nya 0. Jadi ini untuk transport configuration di sektor trailer. Konfigurasi ini apa artinya? Jadi konfigurasi ini adalah kalau kita ingin melakukan akses terhadap sektor ini, kita bisa menggunakan akses dengan key A untuk write, tapi untuk membaca key A pada sektor trailer tidak pernah bisa. Jadi untuk semua konfigurasi ini, key A itu tidak pernah bisa dibaca. Ya, jadi pada sektor trailer itu kita bisa membaca datanya adalah key A, access bit, dan key B. Nah, untuk transport configuration, key A ini tidak akan pernah bisa dibaca, maka nanti returnnya adalah 0. Ya. Tapi kalau kita ingin mengubah key A bisa dengan autentikasi key A. Ya, jadi kita autentikasi dulu dengan key A, lalu kita write, maka key A-nya akan berubah. Lalu untuk akses bit bisa dibaca dengan autentikasi key A, lalu bisa ditulis juga dengan autentikasi key A. Key B juga bisa dibaca dengan autentikasi key A, lalu bisa ditulis dengan autentikasi key A. Itu untuk sektor trailer. Untuk data block sendiri, transport configuration-nya C1-nya 0, C2-nya 0, C3-nya 0. Artinya apa kalau transport configuration seperti ini? Artinya adalah data blok tersebut atau blok tersebut dapat dibaca dengan autentikasi key A atau autentikasi key B. Blok tersebut dapat ditulis dengan autentikasi key A atau autentikasi key B juga. Blok tersebut dapat increment dengan autentikasi key A atau key B. Blok tersebut dapat decrement, transfer, dan restore dengan key A atau key B. Kita pun juga bisa mengubah akses conditionnya. Contoh misalnya saya menginginkan akses condition seperti ini. Ya. Berarti kalau seperti ini adalah data blok tersebut dapat dibaca dengan autentikasi key A dan key B, tetapi data tersebut tidak akan pernah bisa ditulis. Ya. Jadi data blok ini kalau kita ganti C1, C2, C3-nya menjadi 001, maka data blok ini hanya bersifat sebagai read only. Ya, setelah kita tulis lalu kita ubah akses bitnya, maka data tersebut akan menjadi read only memory. Tidak pernah bisa diupdate lagi datanya. Lalu untuk incrementnya juga tidak bisa. Lalu untuk decrement, transfer, dan restore ini bisa dengan key A atau key B. Nah, biasanya aplikasi ini untuk sebagai value block saja, ya, sebagai tipe value block. Tapi kalau untuk read to write, ini rekomendasinya yang nomor 2, nomor 3, nomor 5, 6, 7 ya. Seperti itu. Oke, sekarang coba kita gunakan
C1, C2, C3 default untuk sektor trailer adalah 001, lalu default untuk data block adalah 000. Kita akan coba di sini. Jadi sektor trailer kita menggunakan 001, data block kita akan menggunakan 000. Maka kita akan mulai dari C1. C1 untuk setiap blok dari blok 0 sampai blok 3. Berarti ini C1 blok 3, C1 blok 2, C1 blok 1, C1 blok 0. Nah, ini kita masukkan ya, C1. Setiap blok kan C1-nya 0 semua, maka ini 0 semua. Lalu kita cari negasinya. Negasinya C1, ini. Berarti ini kalau ini 0 semua, kita ganti di sini 1 semua. C1 akan ada 2 pasang ya. Jadi yang tanpa negasi dan yang dengan negasi. Sekarang kita pindah ke C2. C2 blok 3, C2 blok 2, C2 blok 1, C2 blok 0. Yaitu yang ini ya. Kita mulai 0 semua karena C2-nya untuk setiap blok ini 0 semua. Lalu negasinya adalah di atas ini. Maka ini menjadi 1 semua. Kita pindah ke C3. C3 untuk sektor trailer memiliki nilai 1. Untuk data yang lain memiliki nilai 0. Maka kita cari C3 yang ini. C33, C32, C31, C30. Maka kita jadikan seperti ini. C33 itu 1, lalu yang lainnya 0. Lalu negasinya adalah 0, 1, 1. Oke. Oleh karena itu kita akan mendapatkan seperti ini. Di byte ke-6 nilainya 1 semua. Berarti dia FF. Byte ke-7 000 0 0 111. Berarti heksanya adalah 07. Byte ke-8 1000 0000. Berarti heksanya adalah 80. Maka nanti saat kita akan membaca kartu, kita akan mendapatkan nilai FF0780 pada akses bit untuk setiap sektornya. Karena itu secara default configuration. Nah, untuk instalasi RFID pada ESP32, kita bisa menggunakan konfigurasi pin seperti ini. Jadi karena RFID ini menggunakan SPI communication, maka jalur yang digunakan pasti MISO, MOSI, SCK, SDA, RST ya. Di sini saya menggunakan MOSI-nya 23 secara hardware ya. MOSI untuk ESP32 di 23, lalu RST di P22 atau GPIO 22, pin 22, SDA sebagai selectnya di pin 21, lalu MISO sebagai input, master input / output di pin 19, SCK pin 18, lalu yang lain ground sama 3,3 volt. Setelah kita membangun seperti ini, maka kita nanti bisa mengupload contoh program Arduino yang bisa kita injekkan ke ESP32. Nah, di demo kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara membaca seluruh data pada memori yang ada di kartu MyFair. Oke, untuk menguji atau untuk mengimplementasikan RFID ini, kita bisa menggunakan example dari library MFRC 522 yang bisa kita dapatkan dari include library, manage library ya. Jadi kalian bisa pakai. Lalu di sini nanti kita bisa search RFID MFRC 522 yang dibuat oleh Miguel Balboa ya. Di sini kita bisa tulis MFRC 522. Nah, di sini kita bisa pakai yang handphone ada di sini.
Oke, untuk implementasi RFID dengan ESP32 kita bisa menggunakan library yang ada, yaitu library MFRC 522. Bisa kita dapatkan dengan mengetik di manage library. Di sini kita bisa pakai atau dengan kata kunci MFRC 522. Nah, di sini kita tulis MFRC 522. Nah, kita bisa pakai dari GitHub Community version 144. Nah, ini versi terbarunya ada dari 146. Ini bisa kita coba update. Oke, kalau sudah bisa kita pakai di example. Punya saya ada di MFRC yang pilih dengan dump info ya. Dump info kita buka. Nah, seperti ini tampilannya programnya. Nah, ini beberapa konfigurasi kalau kita menggunakan board microcontroller Arduino. Karena kita menggunakan ESP32, untuk skematik rangkaiannya bisa dilihat di penjelasan sebelumnya. Nah, untuk RST pin dan SS pin kita ganti dengan 22 dan 21 seperti skematik rangkaian yang sudah kita buat. SPI karena ini menggunakan komunikasi SPI dan library MFRC 522. Nah, kita buat dulu objeknya dari kelas MFRC 522 dengan objek yang sama namanya MFRC 522. Lalu kita assign SS pin dan RST pin. Lalu di fungsi setup di sini hanya yang perlu kita take a note adalah PCD init ya. Jadi ini untuk memulai fungsi pertama yang digunakan untuk menjalankan MFRC 522 atau RFID. Lalu di sini dump version to serial menampilkan detail dari reader yang terkoneksi dengan ESP32 ya. Lalu sudah, selanjutnya kita masuk ke void loop. Di void loop ini yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah kita harus memanggil fungsi isNewCardPresent. Jadi artinya nanti reader akan mengecek apakah ada kartu baru yang ada di area reader tersebut ya. Jadi dengan fungsi ini kita bisa mendapatkan kartu yang baru atau ada kartu baru berada di dekat reader. Jika ada kartu baru, maka di ESP32 akan mengecek UID-nya. Kenapa mengecek UID? Gunanya untuk memilih kartu mana yang akan kita baca, karena hasil read card serial ini akan digunakan untuk proses-proses selanjutnya. Salah satunya adalah proses dump to serial. Ya, jadi di sini kita menggunakan FFRC522.uid ya, titik UID yang kita dapatkan dari fungsi sebelumnya, yaitu fungsi PICC read card serial. Maka seperti ini, program ini digunakan untuk menampilkan keseluruhan isi data pada memori MyFair ini. Nah, kita upload programnya ke ESP32, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika ada kartu berada di sekitar reader, maka dia akan membaca kartu secara keseluruhan dari blok 0 sampai blok 15 ya. Nah, di sini nulisnya blok 0, 1, 2, 3 dan selanjutnya sampai blok ke 63. Lalu kalau kita lihat dari sini, dari sektor 0 itu ada blok 0, 1, 2, 3 di mana blok 0-nya itu sudah ada datanya. Nah, ini adalah data dari manufaktur. Lalu sisanya yang 0 ini
ini adalah lokasi yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data. Lalu untuk setiap sektor trailer, coba kalian perhatikan bahwa untuk key A itu tidak bisa dibaca. Ini kosong, ini bukan berarti tidak ada datanya, tetapi key A-nya tidak bisa dibaca. Lalu 4 byte untuk akses bit. Nah, ini yang kita dapatkan tadi FF0780. Nah, ini 69 nih user data. Lalu untuk key B, nilai defaultnya FF sebanyak 6 byte. Itu berlaku untuk semuanya. Nah, yang kanan ini adalah konfigurasi C1, C2, dan C3 dari setiap bloknya. Karena ini blok 0, blok 1, blok 2 itu adalah data blok, maka C1, C2, C3-nya 000. Karena ini sektor trailer, maka C1, C2, C3-nya adalah 001. Nah, ini adalah penampilan dari data pada MyFair Card ya. Pada demo ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menulis sebuah string panjang pada kartu RFID card. Jadi misalnya kita punya string yang panjang dan tidak cukup untuk satu blok saja, maka kita bisa melakukan open block yang selanjutnya. Atau kalau misalnya satu sektor tidak cukup, maka kita akan pindah ke sektor yang selanjutnya. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara melakukan pembacaan dan penulisan pada setiap blok. Untuk setiap bloknya kita gunakan, ini adalah fungsi yang saya buat untuk menulis string yang panjang. Jika satu blok nggak cukup, kita pakai 2 blok secara dinamis. Jika 2 blok nggak cukup, 3 blok. Jika 3 blok tidak cukup, maka kita akan menggunakan sektor yang baru. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian pahami adalah di sini kita tetap sama menggunakan SPI.H dan MFRC522, RST-Pin 22, SS-Pin 21. Kita bikin instannya seperti ini. Lalu ada beberapa variabel, yaitu MyFair Key, variabel untuk menyimpan key, read data, read, ini variabel yang terkait proses dalam algoritmanya. Nah, kita perhatikan pada setup, biasa kita setup SPI begin lalu PCD init ya. Jangan lupa untuk melakukan init untuk MFRC 522-nya. Untuk preparing key-nya sebanyak FF 6 byte. Lalu di sini ada ya menampilkan informasi saja. Oke. Lalu untuk loop di sini karena stringnya saya masukkan menggunakan serial monitor, dan setelah stringnya itu selesai, maka stringnya akan ditampung dan hasil tampungannya itu sebagai data yang akan dipindahkan ke kartu gitu ya. Jadi di sini ada while menunggu selama di buffer serialnya masih ada data, maka saya akan ambil datanya semua dulu. Saya simpan ke dalam sebuah array karakter. Jika sudah selesai, maka flag true-nya ini aktif. Flag true ini artinya kartu sudah dapat di-tappingkan di reader. Jadi saat kartu di-tapping, nah ini fungsi-fungsi tahapan yang harus dilakukan saat kita ingin mengakses RFID. Yang pertama adalah kita harus cek dulu is new card present. Kalau ada kartu yang baru yang present atau yang hadir di sekitar reader, maka kita akan mendapatkan balikan true ya. Lalu select satu kartu ya. Jadi ini karena RFID itu bisa banyak kartu, tetapi hanya ada satu kartu yang dapat diproses dalam satu waktu, maka kita bisa tentukan satu kartu itu dengan fungsi read card serial untuk mendapatkan kartu UID-nya, UID dari kartu yang ada di reader. Oke, setelah itu yang perlu kita lanjutkan adalah get type. Ya, ini kalau kita pengen tahu tipe kartu yang ditappingkan ke
reader itu apa, ya bisa kita gunakan fungsi getType atau dengan getTypeName ya. Jadi ini name-nya myvar atau apa gitu ya. Lalu di sini UID-nya, getType-nya ya. Nah, lalu yang harus diperhatikan adalah saat kita ingin membaca sebuah data di dalam blok, maka kita harus mengautentikasinya secara satu sektor gitu ya. Kalau kita udah autentikasi satu sektor, maka kita bisa melakukan read write di dalam sektor tersebut ya. Kita bisa melakukan read write pada blok di dalam sektor tersebut. Bloknya kan ada 3. Blok 0, blok 1, blok 2 di setiap sektor. Nah, itu satu kali autentikasi kita bisa melakukan pembacaan atau penulisan untuk ketiga blok tersebut. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah autentikasi. Karena kita pakai transport configuration, maka autentikasinya menggunakan key A. Ya. Sektor berapa yang akan kita gunakan, lalu dikali 4, lalu ditambah 3. Ini untuk mendapatkan misalnya kalau sektor 0 kali 4 tambah 3, berarti blok 3. Kalau sektor 1, sektor trailernya itu ada di blok 7. Ya. Kalau sektor 2, sektor trailernya ada di blok 11. Nah, ini untuk mendapatkan nilai blok nilai blok berapa sih untuk sektor trailer yang akan kita akses. Nah, untuk proses autentikasinya kita bisa menggunakan langsung fungsi PCD Authenticate. PCD Authenticate dengan key A untuk trailer block yang sudah kita tentukan tadi. Lalu dengan key yang sudah kita tentukan di atas untuk UID atau untuk kartu dengan UID yang sudah kita dapatkan dari get atau read card serial ya. Kita dapatkan dari read card serial. Setelah autentikasi selesai, maka di sini saya akan menyiapkan proses penulisan ya. Proses penulisan ini algoritma yang saya gunakan untuk melakukan proses penulisan. Di sini ada pengecekan dan akan mengisi bloknya sampai penuh, karena sekali nulis itu tidak bisa per byte ya. Jadi karena satu blok itu 16 byte, nggak bisa cuma nulisnya 3 byte pertama, nggak bisa. Tapi dengan fungsi write itu nulisnya satu blok semuanya. Makanya itu di sini saya harus mengumpulkan sebanyak 16 byte untuk ditulis ke dalam satu blok, lalu kumpulin lagi 16 byte ditulis ke dalam satu blok lagi. Di sini jika blok pada sektor itu sudah habis, maka saya akan membuka sektor selanjutnya dan harus mengautentikasikan kembali. Jadi ini autentikasi next sektor, di mana next sektornya ini adalah sudah saya naikkan 1 ya. Lalu di sini trailer blocknya akan berubah. Lalu untuk write-nya kita bisa langsung lakukan write block address berapa yang akan kita write, lalu data blocknya sebanyak 16. Di sini adalah size-nya 16 byte ya. Nah, karena dalam satu sektor itu ada 3 blok, maka kita tidak perlu melakukan autentikasi sebanyak 3 kali kalau kita ingin menulis data pada blok di sektor yang sama. Jadi cukup sekali autentikasi, maka kita bisa menulis di ketiga blok tersebut. Nah, ini karena masih di dalam sektor yang sama, maka ini akan looping sebanyak 3 kali. Kalau misalnya masih ada string, maka saya akan buka sektor selanjutnya dan akan saya autentikasi, lalu dia akan menulis lagi. Seperti itu. Dan di sini adalah hasilnya akan kita cek dengan dump myvar classic sector to serial. Jadi ini hanya khusus untuk menampilkan keseluruhan data pada sektor tertentu gitu ya. Satu sektor. Kalau di demo sebelumnya adalah keseluruhan sektor dari sektor 0 sampai 15, kalau ini hanya satu sektor yang dipilih. Nah, untuk membaca
seperti ini untuk DAM Mayfair Classic Sector to Serial, maka kita juga jangan lupa untuk mengautentikasi kembali. Ya, autentikasi, lalu ini saya akan read datanya untuk setiap bloknya. Kalau ini langsung menampilkan seluruh data dalam satu sektor, ini Mayfair akan membaca data dalam satu blok. Oke, jika sudah prosesnya selesai, jangan lupa untuk menambahkan PICC Halt A dan menstop enkripsi pada PCD-nya, yaitu PCD Stop Crypto 1. Oke, lalu selesai. Nah, ini coba kita demokan, kita upload programnya. Tunggu upload program ini. Nanti kita bisa menuliskan string yang panjang yang lebih dari 48 byte. 54 byte yang lebih dari 48 byte. Dimana kalau 48 byte itu kan cuma 3 blok. Kalau lebih dari 48 karakter, maka dia akan membuka sektor selanjutnya. Ya. Jadi di sini kita tuliskan dulu, misalnya saya makan malam dengan ayam panggang bersama kekasih tercinta yang sangat cantik. Enter. Oh, ini belum diubah. Baud rate-nya saya menggunakan baud rate 115.200. Oke, ini kita restart lagi. Oke, saya tulis saya makan malam dengan ayam panggang bersama kekasih tercinta yang cantik. Nah, kita enter, maka dia akan menunggu sampai ada kartu datang. Setelah ada kartu datang, nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Maka data yang ditulis adalah saya makan malam dengan ayam panggang bersama kekasih tercinta yang cantik. Panjang datanya sebanyak 70 byte, 70 karakter ya. Spasinya juga dihitung. Maka di sini karena 70 byte, saya membutuhkan dua sektor. Yaitu saya akan autentikasi using key A untuk sektor 2 dan autentikasi using key A untuk sektor selanjutnya, sektor 3 ya. Ini sektor 3. Jadi sektor 2 blok 8, sektor 2 blok 9, sektor 2 blok 10, lalu sektor 3 blok 12, sektor 3 blok 13. Ya. Kita butuh 5 blok ya. Kita butuh 5 blok, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk satu sektor diperlihatkan semua. Pada sektor 2 seluruh blok penuh. Tetapi coba perhatikan di blok 11, kita tidak melakukan penulisan di blok 11 karena jika melakukan penulisan di blok 11 maka akan error. Errornya adalah satu sektor tidak bisa diakses. Ya, jangan sampai akses bit ini menjadi data yang aneh. Ya, data yang tidak dikenali oleh Mayfair yang tidak sesuai dengan konfigurasi access condition yang sudah kita bahas. Maka kita hanya bisa menulis di blok 8, 9, 10. Maka setelah itu kita harus buka lagi dengan autentikasi key A untuk sektor 3, maka sektor 3 kita tulis dari 12 penuh, lalu 13-nya hanya sebagian saja. Oke, lalu proses pembacaan dari data ini yang ada di blok sini ya, pembacaannya, maka hasilnya adalah setelah ditulis di kartu, saya langsung baca dari kartu, saya makan malam dengan ayam panggang bersama kekasih tercinta yang cantik. Oke, seperti itu hasilnya yang sudah ini. Kita juga bisa melakukan penulisan lain, misalnya penulisan saldo. Kalau misalnya nanti kita mau gunakan kartu ini sebagai electronic money, ya kita bisa gunakan itu. Oke, demikian. Sekian dari saya. Terima kasih.